Shalom, jumpa kembali dalam pengajaran online malam hari ini. Sukacita saya boleh berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Malam hari ini doa saya, Bapak Ibu Saudara tetap dalam keadaan sehat, sejahtera, dan bersukacita. Karena sukacita karena Tuhan adalah kekuatan kita semua. Untuk itu, mari kita berdoa lebih dulu. Saya ajak Bapak Ibu Saudara kita berdoa sebelum masuk dalam pengajaran malam hari ini. Bapa di surga, terima kasih kembali Tuhan kumpulkan kami untuk kami belajar firman-Mu dalam kehidupan ini Tuhan, supaya dalam hidup kami boleh menjadi kesaksian, kami boleh menjadi terang, kami boleh menjadi berkat, sehingga orang melihat kami lalu menjadi takut dan percaya akan Tuhan. Hamba berdoa sejauh mana pengajaran ini didengar, Tuhan melawat setiap hati, setiap telinga, sehingga pengajaran ini tidak berlalu sia-sia, dan Roh Kudus pimpin urapi kami untuk kami praktek, untuk kami lakukan, untuk kami jalani, untuk kami hidupi, sehingga kami percaya rancangan Tuhan boleh digenapi atas hidup setiap kami, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Karenanya hamba buka pengajaran ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya sudah sampaikan tentang perjanjian kasih setia. Bapak Ibu, Alkitab mencatat bahwa Allah akan memelihara, menyertai, menjaga, melindungi, bahkan memberkati kepada orang-orang yang melakukan perjanjian kasih setia dengan baik, dengan benar, sampai kepada keturunan ketiga dan keempat. Malam ini saya akan bicara tentang perjanjian berkat. Saya berdoa lewat pengajaran ini, pengajaran berkat, hidup kita semua diubahkan. Kita boleh mengalami makmur di tengah resesi, kita boleh mengalami kelimpahan di tengah resesi yang kita tahu bahwa resesi ini sudah berlangsung cukup panjang, cukup lama, 8-9 bulan. Secara logika, secara fakta kenyataan sangatlah sukar untuk kita meraih keberhasilan, keberuntungan, kemakmuran, sukses di masa-masa pandemi seperti ini, di masa-masa di tengah-tengah resesi yang sedang terjadi ini. Tetapi saya ingat dengan satu kisah bagaimana bangsa Israel keluar dari Mesir. Karena kekerasan hati Firaun, sehingga Tuhan menjatuhkan 10 tulah yang terjadi di seluruh tanah Mesir. Nah, Bapak Ibu, ada satu yang mencolok, ada satu yang saya lihat perbedaan yang luar biasa ketika tulah itu diberikan atau dinyatakan oleh Tuhan. Maka ada satu daerah yang bernama Goshen, di mana umat Israel tinggal pada saat itu. Dan di tanah Goshen, Alkitab mencatat bahwa mereka tidak mengalami apa yang terjadi, apa yang sedang terjadi di tanah Mesir. Mereka tidak mengalami 10 tulah itu. Nah, ini menarik Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena Goshen itu juga ada di tengah-tengah daerah Mesir. Ya. Logikanya Bapak Ibu Saudara, maka tidak ada satu tempat, satu daerah pun yang tidak terhindar, ya, bisa menghindar. Tapi kenyataannya adalah Goshen diselamatkan, Goshen dibedakan. Nah, ini menarik Bapak Ibu Saudara. Kenapa sampai Goshen atau bangsa Israel, umat Israel yang tinggal di tanah Goshen tidak mengalami 10 tulah ini?
Saudara, ini yang menjadi pelajaran buat kita semua, dan saya berdoa lewat pelajaran ini Bapak Ibu, saudara dan saya juga mengalami seperti bangsa Israel. Ya. Di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah resesi yang terjadi saat ini, harapan saya ketika saudara mendengar firman Tuhan, ketika saudara mendengar perjanjian berkat ini, hidup kita dibedakan. Ada perbedaan, Alkitab berkata gini, ada perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Siapa orang fasik? Orang fasik adalah orang yang tidak peduli dengan perintah Tuhan. Orang fasik adalah orang yang percaya Tuhan, tetapi tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, sebaliknya orang benar adalah orang yang mendengar firman Tuhan, percaya firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan. Nah, saya percaya, Bapak Ibu Saudara, kita semua adalah bilangan dari orang-orang benar. Dan ketika kita memposisikan, menempatkan diri kita sebagai orang benar, saya percaya, kita percaya firman, kita melakukan firman, dan kita hidup di dalam firman. Sehingga perjanjian berkat ini boleh sampai dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, kita lihat sebentar. Keluaran pasal yang ketiga ayat 22 dikatakan, tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Goshen, di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. 23, sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu. Besok tanda mujizat itu akan terjadi. Ini doa saya, ini harapan saya, ini kerinduan kita semua, bahwa di tengah-tengah resesi ini, saudara dan saya mengalami perjanjian berkat. Seperti bangsa Israel yang tidak mengalami tulah yang terjadi atas Mesir. Keluaran 9 ayat yang ke-26 dikatakan, hanya di tanah Goshen, ditegaskan, hanya di tanah Goshen tempat kediaman orang Israel tidak ada turun hujan. Ada perbedaan yang sangat mencolok, ada perbedaan yang sangat besar, ada perbedaan yang sangat nyata terjadi pada saat tulah diberikan. Bangsa Israel tidak mengalami. Kenapa? Karena mereka memegang perjanjian berkat yang Allah sudah nyatakan dalam hidup mereka. Seperti ayat yang Keluaran 8 ayat 22 dikatakan, tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Goshen. Saudara, saya berdoa bukan masalah tanahnya, bukan masalah lokasinya, bukan masalah tempatnya. Tapi ayat ini, yang dimaksud ayat ini adalah ketika saudara dan saya memegang perjanjian berkat, maka dimanapun Bapak Ibu Saudara, saudara akan mengalami hal yang sama seperti bangsa Israel, diluputkan dari segala malapetaka, diluputkan dari segala resesi yang terjadi. Kita mungkin berpikir, bagaimana mungkin toh ini resesi terjadi di semua negara, semua di dunia mengalami hal yang sama. Memang Bapak Ibu Saudara, yang namanya perjanjian itu adalah kontrak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Dan di dalam perjanjian itu masing-masing punya bagian yang harus dikerjakan, bagian yang harus dilakukan.
Dan saya percaya ketika Tuhan katakan, tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Goshen, ini adalah janji Allah. Ketika Allah berjanji, maka saya percaya Allah tidak mungkin akan mengingkari janjinya. Allah tidak mungkin melanggar perjanjiannya. Coba kita lihat sebentar. Mazmur pasal 89 ayat 34 dan 35 dikatakan, tetapi kasih setiaku tidak akan kujauhkan daripadanya, dan aku tidak akan berlaku curang dalam hal kesetiaanku. 35, aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Kita harus percaya bahwa Allah tidak akan melanggar perjanjiannya. Sudah pasti. Bahkan firman-Nya berkata bahwa Allah akan menjaga perjanjiannya lewat perkataannya untuk digenapi. Dan kalau kita melihat apa yang terjadi dari peristiwa keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir, maka kita jumpai bahwa perjanjian berkat Allah itu ya dan amin. Orang Israel diluputkan dari semua tulah, dan mereka pada akhirnya keluar dari Mesir. Alkitab mencatat mereka keluar tidak dengan tangan hampa. Tuhan menjamah orang-orang Mesir bermurah hati, sehingga orang Israel keluar dengan membawa emas, perak, dan barang-barang berharga yang lainnya. Di situasi yang saat itu terjadi di Mesir adalah kedukaan yang amat sangat, kengerian yang amat sangat. Tapi bangsa Israel diluputkan karena apa? Saya percaya karena perjanjian berkat yang Tuhan adakan. Bapak Ibu Saudara, saya rindu Bapak Ibu Saudara kembali pada back to Bible, kepada firman Tuhan yang hidup. Ya. Apapun kondisinya hari-hari ini, tetap pegang perjanjian berkat Allah. Karena Allah tidak mungkin melanggar perjanjian itu. Bapak Ibu mungkin berkata, tapi ada. Sudah ke gereja, tapi mengalami penderitaan, mengalami pergumulan. Coba kita lihat sebentar. Dalam Yeremia 3, Yeremia 11. Yeremia 11 ayat yang Yeremia 11 ayat yang ketiga. Atau saya baca lebih dulu ayat yang kedua, dikatakan, dengarlah perkataan perjanjian ini dan sampaikanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem. 3, katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, terkutuklah orang yang tidak mendengarkan perkataan-perkataan perjanjian ini. Saudara, memang pada akhirnya bangsa Israel yang keluar dari Mesir, sebagian besar Alkitab mencatat hanya Yosua dan Kaleb yang masuk tanah perjanjian. Sebagian besar dari mereka mati binasa di padang gurun. Kita mungkin berpikir, loh, bukankah mereka ada dalam perjanjian berkat? Saudara, dari awal saya katakan bahwa perjanjian itu masing-masing punya bagian.
ada bagian yang harus kita kerjakan. Ketika salah satu tidak melakukan bagiannya, maka yang lain tidak berkewajiban untuk melakukannya. Nah, bangsa Israel, kita tahu bersama bahwa bangsa ini adalah bangsa yang tegar tengkuk. Tidak pernah mau mendengar dengan sungguh-sungguh perintah ataupun firman Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Yeremia 11 tadi dikatakan, beginilah firman Tuhan Allah Israel, terkutuklah orang yang tidak mendengarkan perkataan-perkataan perjanjian ini. Hari-hari ini mungkin ada di antara kita yang sedang bergumul dalam penderitaan, sedang bergumul dalam sakit penyakit, sedang bergumul dalam bisnis, pekerjaan, karir, sedang bergumul dalam hal keuangan. Sebagai hamba Tuhan, saya cuma bilang ini, ayo kita kembali pada perjanjian berkat. Kita dengar apa yang Tuhan janjikan. Dalam Ulangan pasal 29, Ulangan pasal 29 ayat yang ke-9 dikatakan gini, sebab itu lakukanlah perkataan perjanjian ini dengan setia, supaya kamu beruntung dalam segala yang kamu lakukan. Dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara, bahwa ketika Allah mengadakan perjanjian, maka percayalah bahwa Allah tidak akan pernah melanggar perjanjiannya. Bagaimana dengan bagian saudara dan saya? Kalau saudara dan saya tidak mengerjakan bagian kita, Alkitab mencatat bahwa kita tidak melakukan dengan setia, kita tidak mau dengarkan, dan kita nggak mau kerjakan, maka yang terjadi adalah pergumulan demi pergumulan. Tetapi sebaliknya, ketika saudara dan saya melakukan perjanjian dengan setia, maka di Ulangan 29 dikatakan, beruntung dalam segala hal yang kamu lakukan. Tidak peduli kita ada di masa seperti apa. Tidak peduli kita ada di tengah-tengah situasi seperti apa. Ketika kita melakukan bagian kita, maka perjanjian berkat itu akan terjadi. Sehingga ayat ini berkata gini, Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Mesir gambaran dunia. Israel adalah gambaran rohani. Kenapa seringkali kita tidak bisa menikmati perjanjian berkat? Karena kadang-kadang kita lebih menyukai dunia. Kadang-kadang kita lebih menyukai, menyenangi dunia, Bapak Ibu Saudara. Ini pelajaran penting buat kita untuk pada hari-hari ini. Ayo kita lebih suka dengan perkara-perkara rohani. Kita lebih suka mendengar perkataan perjanjian. Kita lebih suka untuk melakukan perjanjian. Ada dua hal yang saudara dan saya harus kerjakan dalam bagian perjanjian berkat ini. Yang pertama adalah kita harus percaya dan lakukan. Ya, seperti Ulangan 29 dikatakan, ayat yang ke-9, sebab itu lakukan perkataan perjanjian ini dengan setia, supaya kamu beruntung dalam segala yang kamu lakukan, kerjakan. Kalau saudara dan saya percaya dan melakukan, maka janji dari firman Tuhan, kita akan beruntung dalam segala yang kita kerjakan.
Saudara investasi saudara akan terus naik. Saudara bisnis saudara akan terus berkembang. Saudara yang merintis karir, kalau saudara pegang perjanjian berkat, karir saudara akan terus naik menjadi kepala dan bukan ekor. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, apa yang harus kita kerjakan untuk kita menerima perjanjian berkat itu? Ibrani pasal yang keempat. Ibrani pasal yang keempat, ayat yang kedua dikatakan, karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan, sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Yang kedua, bagian Bapak Ibu Saudara dan saya, untuk kita memperoleh perjanjian berkat, kita harus bertumbuh dalam iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Sebagaimana Ibrani katakan, mereka sama-sama mendengar tetapi imannya tidak tumbuh. Kekristenan bukan statis, tapi kekristenan itu dinamis, selalu bergerak, selalu maju. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, biarlah pengajaran ini memotivasi kita, menjadi rema buat saudara dan saya, untuk kita terus bertumbuh dalam pengenalan firman Tuhan. Untuk iman kita terus bertumbuh lewat perkara-perkara yang Tuhan izinkan terjadi. Biarlah kita terus bertumbuh di dalam harapan kita, pengharapan kita. Kita mencatat bahwa pengharapan itu seperti sauh yang dilabuhkan jauh di belakang tabir. Harapan kita ada di dalam Yesus Kristus. Dan Yesus merupakan perjanjian baru buat kita semua. Sehingga saudara, saya percaya bahwa janji Tuhan berlaku kekal selama-lamanya. Ayat yang terakhir, Kisah pasal yang ketiga. Kisah pasal yang ketiga ayat yang ke-25 dikatakan, kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita. Ketika Ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Bahwa berkat itu akan sampai kepada keluarga kita, kepada pasangan hidup kita, suami istri, orang tua anak, adik kakak, sanak keluarga kita. Itu bergantung dari saudara dan saya secara pribadi. Kalau saudara dan saya mau pegang perjanjian berkat, maka kita boleh menjadi saluran berkat. Oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Dan percayalah, saudara dan saya adalah orang-orang yang spesial di mata Tuhan. Sehingga Tuhan akan mengecualikan, sehingga Tuhan akan menaruh kita di tanah Goshen, sehingga kita diluputkan dari resesi yang sedang terjadi hari-hari ini. Kita diluputkan dari masa pandemi ini. Dan saudara menjadi kesaksian yang luar biasa. Saya tidak perpanjang firman Tuhan. Biar ini menjadi berkat buat kita semua. Sehingga setiap keluarga-keluarga dipulihkan, diberkati. Karena mereka pegang perjanjian berkat. Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat waktu pengajaran Tuhan sudah sampaikan, meteraikan itu dalam loh hati kami. Roh Kudus berbicara kepada setiap pribadi
Beri keberanian untuk mereka kembali pada jalan-jalan Tuhan. Beri kepercayaan buat mereka menaruh harap mereka, memegang teguh dan melakukan setiap perjanjian berkat yang Tuhan sudah sampaikan. Sehingga hamba percaya keadaan setiap kami boleh semakin baik, bertambah baik dan sangat baik. Sekalipun di tengah-tengah resersi, kami percaya firman-Mu, Tuhan akan membuat perbedaan. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati.